Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kailah Hininti Suryatama. Saya dari Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan membacakan Maqra' 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat ba'da subhi, setelah salat subuh, hatta, hingga tatlu asy-syamsu, terbitnya matahari. Wala salata, dan tidak ada salat ba'dal asri, setelah salat asar, hatta, hingga taghib asy-syamsu, terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih. Walafdhu Muslimin, dan dari riwayat Muslim, la salata, tidak ada salat ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ay nafilata ba'da subhi ay salatihi aw zamanihi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri ay salatihi aw waqtihi hatta taghib asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata, berarti nafilah atau salat sunnah, ba'da subhi, berarti setelah salat atau setelah masuk waktu salat, hatta tatlu asy-syamsu, wala salata ba'dal asri, berarti setelah salat atau setelah waktu salat, hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Walafdhu Muslimin la salata ba'da salatil fajri fa'uyinat al-muradu min qawlihi ba'dal fajri fa innahu yahtamilu ma dzakarunahu kama warada fi riwayatin la salata ba'dal asri. Nasabaha Ibnul Athiri ila syaikhaini wa fi riwayatin la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri. Dan dari riwayat Muslim, la salata ba'da salatil fajri, ditentukan yang dimaksud dari perkataan ini ba'dal fajri, maka sesungguhnya telah membawalah apa yang telah kami sebutkan, seperti yang telah datang pada suatu riwayat la salata ba'dal asri, telah dinisbatkan oleh Ibnu Athir kepada Syaikhaini Bukhari Muslim, dan pada suatu riwayat la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri, tidak ada salat setelah terbit matahari kecuali salat 2 rakaat fajar yang akan datang. Fan nafyu qad tawajjaha ila ma ba'da fi'li salatil fajri wa fi'li salatil asri walakinnahu ba'da tulu'il fajri la salata illa nafilatahum faqat wa amma ba'da dukhulil asri fadh-dhahiru ibahatun nafilati mutlaqan malam yasilil asri. Maka peniadaan ini mengarah pada pekerjaan yang dilakukan setelah salat fajar dan pekerjaan yang dilakukan setelah salat asar. Akan tetapi setelah terbit fajar tidak ada salat kecuali salat sunnah fajar saja. Dan adapun setelah masuk waktu salat, maka zahir hadis ini mengisyaratkan kebolehan untuk mengerjakan salat sunnah sebanyak-banyaknya selama belum mengerjakan salat asar. Wa hadza nafyun lis-salati syar'iyyati wa huwa fi ma'nan nahyi wal aslu fihi at-tahrimu fadalla ala tahrimin nafli fi hadainil waqtaini mutlaqan. Dan peniadaan ini diperuntukkan untuk salat dalam istilah syar'iyyah, dan ia bermakna nahi atau larangan, dan hukum asal dari larangan adalah haram. Maka hal ini menjadi dalil atas keharaman mengerjakan salat sunnah pada 2 waktu ini. Wal qawlu bi anna dzatas sababi tajuzu ka tahiyatil masjidi mathalan wa ma la sababa laha la tajuz qad bayyana annahu la dalila alaihi fi hawashi syahril umdah. Dan adapun pendapat yang mengatakan bahwasannya salat sunnah jika memiliki sebab ia boleh dilakukan, seperti salat sunnah tahiyatul masjid. Dan apabila ia tidak memiliki sebab, maka ia tidak boleh dilakukan. Sungguh seperti yang telah kami jelaskan bahwa pendapat ini tidak memiliki dalil pada kitab Hawashi Syahril Umdah. Jadi hadis ini menjelaskan
terkait larangan mengerjakan sholat sunnah dalam 2 waktu, yaitu pada setelah mengerjakan sholat fajar dan setelah mengerjakan sholat asar. Dan setelah mengerjakan sholat asar ini dikuatkan oleh hadis yang dinisbatkan oleh Ibnu Athir kepada Bukhari Muslim yang berbunyilah sholat ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajri. Akan tetapi kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah walaupun telah terbit fajar selama kita belum mengerjakan sholat fajar. Dan tidak ada sholat sunnah setelah kita mengerjakan sholat asar ataupun setelah masuk waktu asar. Maka zahir hadis ini mengisyaratkan bahwa kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya selama kita belum mengerjakan sholat asar. Akan tetapi sholat yang dimaksud dalam hadis ini bukan sholat dalam pengertian syariah, melainkan sholat dalam pengertian doa. Karena apabila yang dimaksud adalah sholat dalam pengertian syariah, yaitu dari takbiratul ihram hingga salam, maka ia dilarang. Dan larangan ini, hukum asal dari larangan adalah haram. Maka hal ini menjadi dalil keharaman atas pengerjaan sholat sunnah pada 2 waktu ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.